Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bicara tentang error handling di dalam bahasa pemrograman Rust. Jadi ada dua istilah yang dikenal di dalam bahasa pemrograman Rust terkait dengan error, yaitu diantaranya adalah recoverable error dan unrecoverable error. Jadi untuk recoverable error ini itu contoh kasusnya mungkin seperti file not found ya, file not found error, di mana ketika hal ini terjadi itu biasanya diinformasikan kepada user dan operasi ataupun eksekusinya akan diulangi begitu ya. Kemudian untuk unrecoverable error itu mungkin halnya sama bisa disamakan dengan sebuah bug begitu ya. Contohnya kita punya array dengan item 3 tetapi kita indexing di item kelima. Ini kan akan error begitu. Dan satu hal yang pasti, Rust itu tidak memiliki yang namanya exception, tidak sama seperti halnya dengan bahasa pemrograman yang lainnya, yang umum menggunakan exception untuk menghandle sebuah error. Tetapi Rust itu dia menggunakan uh, result type ya, result type yang merupakan sebuah enum begitu. Untuk kasus ini adalah recoverable error dan juga bisa menggunakan panic macro untuk kasus unrecoverable error, di mana panic macro ini akan menghentikan program. Contohnya di sini kalau teman-teman lihat, saya itu tidak menggunakan print line tetapi menggunakan panic macro. Kalau saya running, targo run, maka program akan terhenti dan kita akan mendapati pesan di terminal program crash sesuai dengan yang pesan yang sudah kita sematkan di sini, program crash. Jadi panic macro akan menghentikan program, jadi unrecoverable, jadi udah nggak bisa diapa-apain kan gitu. Kemudian juga teman-teman bisa menggunakan ini loh, Rust backtrace ini bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail seperti itu. Jadi Rust backtrace cargo run seperti ini. Nah, untuk teman-teman akan mendapati hasil yang lebih detail seperti ini. Jadi teman-teman ketika menggunakan panic macro itu ketika ingin melihat detailnya begitu ya, atau apapun itu selain panic macro, ingin melihat detail error, itu teman-teman bisa menggunakan Rust backtrace. Kemudian juga ada di sini Rust backtrace fault, jadi teman-teman bisa nanti cek di dokumentasi ya terkait dengan environment variable Rust backtrace. Oke. Lalu untuk kasus kasus dengan result type tadi seperti apa begitu? Contohnya, kita ingin membaca sebuah file atau membuka sebuah file. Di sini, ini saya tutup, saya bikin variable f, kemudian file open, begini. Yang mau kita open misalnya hello.txt, kan begini. Karena kita berurusan dengan file, kita butuh masukin dulu ke dalam scope itu standard library fs file. Nah, kalau teman-teman lihat di variable f itu sudah muncul tab annotate bertipe result. Karena tipenya result dan result itu adalah enum, kita bisa menggunakan yang namanya match expression. Kita sudah pernah kan menggunakan di beberapa video sebelumnya. Kita bisa juga shadowing loh, shadowing f ini ya. Kita pakai match f. Nah, bentuk seperti ini itu bisa. Oke, kita langsung coba ya. Untuk match expression kita selesaikan dengan misal jika filenya itu ada, kita kembaliin. Tapi jika dia tidak ada, maka ini error, kemudian kita panik di sini, kita kasih panik, muncul mungkin problem opening file begini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, jadi open ini bentuk tipe result returnnya adalah result io result, lebih tepatnya io result. Kalaupun saya running cargo run, maka akan error problem opening file, dan juga kita dapat info detailnya di sini. Kode 2, jenis errornya adalah not found, dan message, kita dapat message itu no such file or directory. Karena memang filenya nggak ada, si hello.txt ini nggak ada di dalam directory package kita sekarang ini nggak ada. Kalau contoh kasus seperti ini kan itu kalau digunakan oleh user kan nggak mungkin tuh user yang bikin filenya. Ya udah, kita bisa handle dengan kita buatkan aja tuh filenya ketika programnya tidak menemukan file yang ingin di-open. Kita bisa buatkan lagi dengan nested match. Itu bisa kok nested match untuk kasus ini, yang mana kebetulan error varian ini itu menggunakan io error begitu ya. Jadi io error itu mempunyai metode. Jadi kalau teman-teman ini saya saya buatkan. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan bentuk seperti ini ya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, nah di sini bentuknya itu kita match lagi dia. Di sini kita match lagi, bukan kita panik tapi kita match. Kenapa bisa di match lagi? Di error
kind ini. Kita dapat method kind ini karena berasal dari varian IO resultnya itu. Jadi kita bisa match lagi. Nah, kita mau match di sini kasusnya error kind. Error kind-nya itu ketika dia tidak ditemukan atau not found, kita buatkan filenya begitu. Kalau oke, kita bisa bikin filenya, ya udah kita kembaliin. Tapi kalaupun gagal kita membuatnya, ya udah kita panik lagi. Serta yang terakhir di sini ada other error yang mana berfungsi untuk menampung segala jenis error lainnya begitu. Karena kan match expression itu harus lengkap begitu ya, harus exhaustive sifatnya begitu. Kalaupun bentuk seperti ini, jangan lupa yang pasti teman-teman itu apa ya? Kita harus memasukin di dalam sini. Use std io error kind. Nah, begini. Kalau saya save, tidak ada error yang terjadi. Kalaupun saya running, cargo run, nah kita tidak mendapati error dari panik, tetapi kita dapati bukan pesan tapi file yang dibuatkan oleh program seperti ini. Oke, dan juga sebenarnya kalau teman-teman perhatiin di sini kan match expression-nya itu nested banget. Misalnya kalau kasus seperti ini kan agak repot misalnya begitu. Teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya closure. Jadi bentuknya itu akan jadi seperti ini nih. Ini saya pindahkan dulu. Nah, teman-teman itu akan bisa menggunakan bentuk, sebentar saya tutup, bentuk seperti ini. Jadi ditandai dengan seperti ini adalah closure. Di closure ini kalau nggak salah itu ada di, sebentar ini saya kasih catatan, closure di chapter 13 ya. Chapter 13 itu teman-teman bisa cek ya untuk detailnya. Ini untuk kasus closure. Jadi ini alternatif sih untuk menghandle kasus seperti yang di atas ini. Oke. Kemudian juga terkait dengan result tab ini itu ada banyak helper ya ataupun metode-metode yang dapat membantu gitu, yang dapat membantu kita menangani yang namanya return berupa result. Contohnya di sini. Kalau ini saya duplikat misalnya ya, ini yang original. Di sini kalau saya tambahkan unwrap, nah maka F ini akan mendapatkan langsung nilainya atau hasilnya itu berupa valid apa enggak, oke atau error begitu. Jadi kalau filenya ada, ya udah dia nggak akan error. Misalnya cargo run, kita nggak mendapati error. Maaf, tenggorokan saya agak terganggu. Ini tidak dapat error ya. Kalaupun saya hapus hello.txt, yang akan terjadi kita akan dapat error. Nah, jadi unwrap ini itu akan mengembalikan apapun itu dia, baik error ataupun tidak error seperti itu dari varian. Dan juga ada itu yang namanya method expect seperti ini, yang mana membutuhkan satu argumen dengan bentuk pesan begitu ya. Misal violet to open hello.txt misalnya. Kemudian kalau saya running lagi, yang terjadi adalah kita mendapati pesan yang sudah kita masukin di dalam expect kan begitu. Kalau teman-teman lihat di situ ada violet to open hello.txt di sini. Ini sudah sesuai dengan pesan yang kita tinggalkan di dalam expect methodnya di sini. Jadi dua method ini umum digunakan ketika development ya, umum banget digunakan. Akan tetapi ada baiknya ya teman-teman itu tidak menggunakan ini untuk production gitu, karena kan nggak mungkin dong user melihat error seperti ini, karena kalau kasus seperti ini dia nggak mungkin dong user manual membuat file begitu kan di dalam directory. Jadinya cara match yang di bawah ini adalah cara yang paling baik lah untuk kasus seperti ini. Contohnya begitu, cara yang handle-nya yang paling baik mungkin seperti ini. Ketika error, ya udah kita buatkan filenya begitu. Ketimbang menggunakan method ini saja, karena umum banget digunakan untuk development sih. Tapi unwrap gunanya bukan hanya untuk kasus mengembalikan nilai ke dalam variabel aja ya. Sebenarnya sih banyak kasusnya yang bisa sangat membantu menggunakan
unwrap begitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih dalam untuk pelajari di ini ya, em, dokumentasi yang sudah disediakan. Yang pasti kasus ini, dalam kasus program ini, itu teman-teman bisa gunakan yang match ini atau bentuk closure seperti ini. Kemudian, em, itu teman-teman juga nanti itu bisa temukan apa ya, kayak bentuk alternatif lah begitu menghandle menghandle sebuah error yang terjadi begitu. Semisalnya contoh kasus, kita buat fungsi yang mana fungsi itu ingin membaca sebuah string mungkin berupa username begitu ya dari dalam sebuah file. Contoh, ini fungsinya sudah saya buat di sini, kemudian saya paste di sini, lalu yang pasti kita masukin dulu use std io, kemudian kita butuh self, kemudian error kind-nya kita masukin sini, dan yang terakhir itu ada read. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman perhatiin di sini ada tanda tanya. Ya, bentuk tanda tanya ini. Kalau teman-teman, nanti mungkin teman-teman akan sering banget menemukan bentuk seperti ini ya. Ini operator sih namanya, operator. Jadi operator question mark ini akan sering banget nanti teman-teman itu temukan begitu. Dan penempatan si question mark ini, operator ini setelah result value, dimana kan open ini kan bentuknya return-nya adalah result value ya, result. Nah, di sini IO result lebih tepatnya. Itu sebenarnya sih cara kerjanya itu mirip seperti match expression ya. Cara menghandle result value-nya itu sebenarnya mirip begitu loh. Ketika menggunakan operator ini, dimana jika result dari IO result ini, jika dia itu oke, si varian oke, maka nilai dari oke itu akan dikembaliin ke dalam F. Dan jika dia error, si varian error itu dieksekusi, begitu, si varian error yang ini misalnya dieksekusi, maka si F ini akan mendapatkan return berupa error varian tadi. Nah, bentuk seperti ini sepertinya akan, ya saya sampaikan lagi, akan sangat sering banget teman-teman lihat. Karena kenapa? Karena ya lebih simpel begitu dan lebih lebih enak dibaca kan. Kalau teman-teman lihat di sini, oke, filenya kita open, jika nggak ada ya udah kita return error aja begitu. Tapi jika ada, kita lanjutkan ke proses buat string, kita baca tuh stringnya di sini, kemudian kita return oke di sini. Karena kan kenapa oke di sini, dari fungsinya kita return dalam bentuk result seperti itu, makanya kita butuh oke di sini. Dan juga teman-teman itu sebenarnya bisa mempersingkat lagi loh, dari fungsi ini bisa mempersingkat. Dalam kasus ini adalah karena adanya si operator question mark ini, teman-teman itu bisa lebih singkat lagi. Misalnya ini saya duplikat ya, saya duplikat ini misalnya short, misalnya short di sini. Nah, caranya gimana? Caranya S-nya saya pindah ke atas, kemudian kita tidak perlu lagi F, variable F, tetapi kita langsung open. Nah, karena open di sini, kita itu langsung ini ya, langsung kita baca bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa, ini valid. Kalau teman-teman perhatiin, saya save, ini tidak ada error. Jadi bentuk chaining seperti ini juga teman-teman nanti mungkin bisa akan temukan lah gitu ya. Mungkin akan teman-teman temukan juga bentuk chaining seperti ini. Dan ini adalah valid begitu. Jadi tidak masalah bentuk seperti ini. Ketimbang teman-teman mau yang cara yang pertama ini juga nggak apa-apa, tapi ada kemungkinannya sih, dan mungkin cukup sering teman-teman akan temukan bentuk seperti ini ketika melihat program atau bahkan membuat program Rust seperti itu. Jadi bentuk seperti ini sih memang sangat lebih rapi, mungkin lebih singkat. Yang pasti si operator tanda tanya ini itu akan mengembalikan baik itu varian error ataupun oke dari fungsi ataupun method yang dipanggil. Begitu juga dengan, kalau teman-teman lihat di sini read to string ini kan
returnnya juga result. Karena returnnya result, ya udah kita bisa gunakan juga ini si operator question mark ini begitu. Dan satu lagi sebenarnya itu teman-teman bisa lebih singkat lagi begitu ya. Nah, kalau lebih singkat lagi ini tidak ada kaitannya dengan bentuk seperti ini, tetapi bentuknya itu langsung berubah seperti ini loh. Ini kalau saya hapus begini, kita langsung return saja begitu. Return dalam bentuk dia fs begini. Kemudian read to string. Nah, jadi hanya satu baris saja lagi yang tersedia di sini. Kalau oh ya, ini kalau errornya di sini karena di sini itu ini sebentar, ini saya hapus dulu ya. Kita itu sebentar, ini saya tutup deh. Ini saya tutup. Kita misalnya pakai use std fs, kemudian use std io. Nah, seperti ini. Kemudian ini ditutup. Misalnya seperti ini ya. Oke. Ini saya tutup juga. Ini bukan short tapi shorter. Nah, seperti ini. Jadi bentuk seperti ini malah lebih simpel lagi begitu. Sebenarnya di Rust itu ada apa ya? Ada banyak sekali standar library yang dapat membantu kita dalam kasus membaca file di sini. Contoh program kita membaca file, dan tadi kita sudah menggunakan match expression, kemudian kita menggunakan question mark ini, kemudian kita menggunakan juga yang chaining juga begitu kita gunakan. Tapi yang pasti teman-teman itu akan disediakan banyak banget tools dari standar library yang bisa teman-teman gunakan untuk kasus teman-teman sendiri nantinya. Dan kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan bentuk yang seperti ini. Karena kenapa? Karena kita tidak perlu menulis program tambahan lagi atau kode tambahan lagi hanya untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dari program kita. Dalam kasus ini adalah membuka hello.txt file seperti itu. Jadi di sini teman-teman akan temukan bentuk seperti ini. Dan terkait dengan panik dan result tadi, dari awal kita sudah melihat seperti apa sih panik, di mana panik makro ini akan menghentikan program, dan juga ketika menggunakan result type dari beberapa method atau bahkan fungsi yang kita bikin sendiri seperti di sini, itu ada kebutuhannya masing-masing lah seperti itu. Jadi teman-teman itu kembali ke teman-teman sih sebenarnya. Kapan itu menggunakan panik error, kapan itu panik makro maksudnya, kapan menggunakan panik makro dan kapan menggunakan result. Akan tetapi menggunakan panik makro itu biasanya untuk kasus di mana program itu benar-benar tidak bisa dijalankan lagi. Contoh kasusnya ketika terkendala dengan permission untuk membuat file. Contoh kasus tadi begitu ya. Sehingga ya udah pasti error karena kita tidak punya akses atau permission untuk membuat file, si program nggak punya akses di situ gitu, sehingga error terjadi, panik error, dan program terhenti. Tetapi untuk result type itu akan lebih lebih verbose lah mungkin seperti itu, dimana kita bisa menyertakan pesan-pesan terkait dari fungsi-fungsi terkait, di mana pesan tersebut akan merujuk dari fungsi yang dipanggil. Contohnya kayak tadi di sini panik, di sini kan result errornya itu kita kita berikan pesan kayak ini loh problem opening file. Jadi kita tidak bisa buka file. Nanti kita sertakan errornya. Atau mungkin ketimbang kita panik, mungkin kita cuma mau menghandle dengan cara lain. Misalnya ya udah kita buatin di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita buatin begini. Ketimbang kita error, kita balikin panik, kita buatin filenya begitu. Jadi yang pasti itu kembali ke teman-teman untuk menggunakannya seperti apa, dan juga tidak lupa teman-teman harus mengecek dokumentasinya karena ada banyak metode
pembantu seperti halnya expect dan unwrap di sini. Nah, itu akan ini adalah beberapa di antara metode yang tersedia ya untuk result type itu tadi. Dan juga kegunaannya sih bukan hanya untuk kasus ini, tentu ada banyak kegunaan lainnya. Teman-teman bisa cek di bagian dokumentasi untuk detail example-nya seperti apa, contoh lainnya seperti apa. Baik, mungkin terkait dengan error handling cukup sampai di sini ya videonya, karena memang tidak ada banyak sekali contoh yang bisa diberikan, akan tetapi mungkin nanti kembali ke teman-teman untuk membuat programnya seperti apa, contoh kasus seperti apa, dan handle errornya seperti apa. Dan harapannya sih teman-teman bisa menggunakan cara terbaik ya untuk teman-teman, untuk kasus teman-teman begitu. Dan tentunya terus coba telusuri bagian dokumentasi karena ada banyak sekali dan itu bisa sangat membantu teman-teman dalam membuat program teman-teman. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas terkait dengan generic type, traits, dan lifetimes. Ya, akhirnya kita masuk ke bagian generic type karena kita sudah beberapa kali melihat generic type. Kemudian juga ada trait. Traits ini kalau teman-teman ingat di bagian video guessing game itu kita gunakan trait RNG begitu milik package range, dan juga ada lifetime. Lifetime ini untuk menghandle error yang sudah pernah kita hadapi yang mana harus dihandle dengan lifetimes. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.